mana Ibu Ratna ini? Dari mana Ibu Ratna? Dari kantor tadi, dari kelas, kalau mengajar ke kantor menulis, apa itu merekap nilai langsung kembali. Oh memang cari saya ya? Iya. Oh begitu. Ya kalau berarti cari saya berarti ada keperluan nih Ibu Ratna ya? Ada. Oh, sebenarnya sih untuk di kelasku ini Pak Ipi ada masalah sebenarnya selama saya hadapi ini. Karena di kelas 1 itu ada satu orang yang masih diantar sama orang tuanya dan dijaga. Kalau diantar itu sih biasa kan, namanya kelas 1 masih tidak lupa dari tingkatan itu. Cuman selama ini dia orang tuanya jaga di pintu. Nah, walaupun masalah itu berlalu berhari-hari, saya kasih dia. Itu anak saya sudah manja, itu anak saya sudah panggil, saya sudah duduk di sampingnya, menyanyi bersama-sama. Kemudian kalau saya panggil dia berdua, dia mau. Pokoknya dengan saya senang. Cuma satu kesalahannya, dijaga oleh orang tuanya. Kalau bukan orang tuanya, neneknya. Nah kalau dijaga, dia mesti, orang tuanya itu di pintu, mesti dia lihat. Nah walaupun proses KBM berjalan, sudah lancar, dia sudah fokus. Kalau dia tidak lihat mamanya, langsung dia bilang, Ibu, mana mamaku? Saya langsung tanya, tidak kemana-mana mamamu itu Tidak lama dia bilang, Ibu izin mau bakincing. Padahal tidak mau bakincing itu Pak Ipi. Kalau tidak, Ibu mau minum dulu haus. Padahal tidak itu. Yang seharusnya yang udah mulia itu mamanya di luar. Karena so pindah dari pintu. Nah, jadi pernah suatu saat saya panggil dia duduk di sampingku. Nah, kamu masih mau dijaga sama mama. Kalau mau dijaga, tidak mau pintar orang. Ya teman-temanmu, jadi yang jaga. Kamu masih batete. Tidak ibu, tidak ibu. Oh, ketawa dia, tidak ibu. Terus, kenapa dan mama selalu jaga? Dia bilang, tahu, senang saya dengan mama. Ya dengan ibu dan. Ibu, saya senang dengan ibu. Baru kenapa dijaga dan? Dia cuma diam. Terus, sudah saya kasih biar, ada sesuatu, sudah lama sepulang, ketiga harinya saya rangkul dia lagi, samanya banja. Saya tidak seperti anak yang lain itu, saya tidak diharapkan karena mereka itu mandiri. Cuman anak ini tidak, karena dia mesti dijaga. Terus kalau dia tidak lihat mamanya, menangis di dalam kelas, meleleh air matanya, karena mamanya dia tidak lihat. Walaupun mamanya ada, tapi dia tidak lihat bayangan mamanya. Mestinya mamanya di pintu, atau tidak mesti di mejanya sini, mesti mamanya dilihat di sana. Kalau tidak, semuanya air mata. Langsung saya bilang lagi, kenapa nak? Mamaku tidak ada. Sudah itu mamamu di kelas, di luar kelas. Dia bilang, tiada saya lihat. Saya panggil lagi, berdiri dia, pergi lihat mama. Belum dia lihat, so ketawa lagi masuk dalam kelas. Kenapa nak? Sudah itu mamaku, itu tidak kemana-mana kan. Nah, cuman untungnya ini anak daya ingatannya kuat, daya perhatiannya kuat. Walaupun kita sementara mengajar, misalnya Pancasila, waktu itu kita tentang Pancasila, menghafal 1 sampai 5 kita baca. Terus sampai kedua, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meleleh air matanya, metumangi. Kenapa nak? Mamaku tidak ada itu, ada di luar. Teman-temannya 3, Persatuan Indonesia. Dia lari Pak Ipi keluar. Lari, kenapa? Dia bilang, teman-temannya suatu amankan biar tuh dia mencari mamanya. Rupanya teman-temannya dia ini semaklumi selama ini karena sudah proses pembelajaran kita hampir 3 bulan. 3 bulan itu orang tuanya antar. Jadi teman-teman yang lain sudah maklumi. Sementara sila ketiga dia lari keluar. Teman-temannya sudah selesai sila kelima, lari dia cepat berduduk. Langsung saya tanya, nak, sila ketiga tadi nak apa? Dia langsung jawab juga, walaupun dia. Jadi menurut saya daya tangkapnya itu cepat, daya ingatannya itu menyimpan, dia tidak lupa. Jadi boleh dikata dia di kelas ini 5 besar lah, walaupun dia dengan orang tuanya itu. Jadi
Saya mau tanya kembali sama Pak Yupi, ini solusi apa yang saya bisa dengan adanya guru penggerak ini yang saya sudah lakukan, karena sudah ada beberapa trik-trik yang saya sudah lakukan walaupun dalam apel sudah dibantu dengan guru jaga, tetapi sampai sekarang belum berubah. Kita sudah selesai semester 1, kasihan orang tuanya masih tetap dia jaga. Karena anak itu tidak mau sekolah, padahal anak itu sudah curhat sama guru lain. Anak itu bilang, Sadrak, namanya Sadrak itu anak, dan dia bilang dia curhat sama guru kelas 5, bilang, Ibu Berta, Ibu sebenarnya guruku dia sayang saya, guru-guruku dia sayang saya, termasuk guru agama, penjas. Dia bilang, guru-guruku dia sayang sebenarnya saya, cuma saya mau dijaga sama mamaku. Nah, jadi setiap guru itu berikan motivasi kepada dia supaya tidak begitu lagi, tidak jaga-jaga, melihat teman-temannya tiada orang tua, cuman dia masih mau dijaga-jaga sama orang tuanya. Jadi bagaimana solusi yang lain, kan barangkali ada trik-trik lain yang bisa kita berikan kepada anak itu supaya tidak lagi diikuti oleh orang tuanya. Dalam hal ini boleh diantar tapi jangan dijaga. Nah, kedepannya untuk semester 2, karena sekarang sudah selesai semester tuh, kedepannya untuk semester 2 itu bagaimana trik-trik yang lain barangkali di luar dari pendapat saya atau di luar pengetahuan saya, supaya ini teman-teman termasuk Pak Yupi bisa membantu saya untuk mencari solusi dalam hal ini kasus yang saya hadapi kelas 1 ya, ini 1 orang ini. Terima kasih Bu Ratna sudah mau berbagi dengan saya. Terus terang saya ini siapa, kita sama-sama ibu yang lebih senior dari saya, tapi terima kasih sudah mau bercerita. Dan kira-kira kita bercerita nyaman di sini, Bu? Oke, nyaman ya? Oke. Terima kasih Ibu atas waktu Ibu menyediakan. Kemudian memang saya dengar beberapa hari ini teman bilang sama saya bahwa Ibu Ratna cari saya, dan ternyata betul. Dan Ibu Ratna sudah panjang lebar tadi ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi Ibu, sebelum kita berbicara diskusi lebih lanjut, memang saya melihat akhir-akhir ini Ibu tidak seperti happy seperti biasa. Jadi memang saya mau tanya, loh kenapa Ibu Ratna beda dengan hari-hari sebelumnya. Ternyata ini masalahnya Ibu. Jadi semoga diskusi kita hari ini Ibu bisa Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Kemudian ada yang akan Ibu buat. Jadi sebelumnya itu kira-kira dari diskusi kita ini apa tujuan yang kita akan capai, khususnya dari masalahnya Ibu Ratna ini. Kira-kira Ibu pikirkan apa tujuan dari kita diskusi ini untuk menyelesaikan masalahnya Ibu? Tujuan saya yaitu untuk mencari trik-trik lain untuk menyelesaikan masalah saya ini yang 1 orang murid yaitu Sadrak, supaya tidak diantar lagi atau tidak dijaga lagi sama orang tuanya, karena selama ini dijaga. Itulah tadi saya cerita tadi saya itu, supaya tidak lagi dijaga, bebaslah bermain dengan temannya tanpa dengan orang tua, karena kasihan orang tua menjaga terus sampai jam 10 sampai selesai. Orang tua kan di rumah bisa mencuci, kalau mamanya toh bisa masak, bisa bekerja yang lain. Kalau tidak menjaga lagi anaknya ini, kasihan di orang tua. Jadi tujuan saya itu Pak Yupi, supaya ini anak ini tidak dijaga lagi. Iya, betul. Boleh diantar kalau memang toh, boleh diantar sampai di kelas, tapi kalau sudah KBM berjalan, supaya ini anak lagi ini tidak mengingat lagi orang tuanya, supaya orang tuanya ini bisa lagi kembali ke rumahnya untuk mengerjakan sebagai rumah tangga, atau bapaknya pergi di kebun. Jangan lagi dijaga di orang tuanya, supaya ini anak
supaya ini anak mandiri dan tanpa dijaga orang tua, bahwa dalam kelas itu ada orang tua saya yaitu guru, ada teman-teman saya, teman sekelasnya, ada kakak saya kelas tinggi itu kelas 2 dan kelas 3. Itu salah satu tujuan saya. Oke. Jadi saya bisa tangkap memang apalagi kelas 1 ya, iya, pasti kelas kebanyakan hal ini terjadi. Yang saya mau tanyakan Ibu, kira-kira ini anak ini dia punya ketergantungan dengan orang tuanya ini sudah berapa lama dia lakukan ini? Sejak sekolah sampai sekarang. Pertama masuk itu tahun ajaran baru, ada 2-3 orang tua yang mengantar. Ada 2-3 orang yang mengantar, tetapi yang 2 ini, yang satu hanya dia mengantar, terus kalau saya sudah KBM dia pulang. Ini orang tua satu ini. Orang tua yang kedua mau bersamaan dengan orang tua Sadrak yang satu sampai sekarang. Cuman yang orang tua satu ini Yason, cuman dia bilang, anakku Ibu biasa kasih tinggal tidak apa-apa. Saya cuma kasihan anakku, saya jaga sambil bawa pulang karena sendirinya kecil dan jarak sekolah dengan rumah jauh. Jadi dia saya yang kasih tinggal, dia mau tinggal anaknya. Tapi itu hanya berlaku 2 minggu. Berlaku ya, saya kasih biar iya oke lah Ibu. Ya, saya bilang tidak apa-apa. Nah, itu berlakunya 2 minggu. Nah, saya tanya lagi orang tuanya tadi ini, Ibu, tidak adakah temannya untuk masuk lorong ini jauh, tidak ada temannya yang bisa temani? Dia bilang ada Ibu. Saya bilang kalau ada Ibu, jadi tidak usah dijaga karena ini anak ini tidak tergantungan dengan Ibu, cuma Ibu yang rasa kasihan anaknya mau pulang di lorong sendiri jauh. Nah, itu hanya 2 minggu berlaku. Setelahnya itu setidak. Nah, setidak saya bilang so nyaman ini setidak. Setidak orang tua. Tapi sampai sekarang Pak Yupi ada satu orang ini namanya Sadrak. Itu sejak tahun ajaran baru sampai sekarang. Waktu masih proses belajar mengajar seperti biasa, saya sudah maklumi, saya sudah biasa, saya sudah pusing. Jadi anggap saya so berteman, kalau dia suka lihat mamanya, lihat saja. Kalau dia suka masuk. Saya tidak pengaruh. Pembelajaran saya lanjutkan dengan temannya yang lain. Walaupun temannya itu ada pengaruh kan, kalau sementara kita mengajar dia keluar, anak itu teman-teman yang lain ada pengaruh. Tapi saya cuek, biarkan dia karena mungkin kesenangan. Cuma akhir 2 minggu ini saya pagi sendiri saya tidak murung, tidak semangat. Kalau pulang kelas ulangan, saya hanya itu kasihan orang tuanya menjaga kita selama semester. Orang tuanya juga jaga, kalau bukan mamanya papa, kalau bukan papa nenek. Sehingga kemarin kejadiannya itu saya tanya orang tuanya, Ibu tidak ada kegiatan Natal. Terus saya bilang, saya lihat teman-teman guru kan ada kegiatan Natal, kelompok, jangan-jangan kasihan orang tuanya ini ada sesuatu masalahnya, mana anaknya dia mau antar, mana dia mau kelompok Natal. Jadi saya langsung sama orang tuanya, Ibu tidak ada kegiatan sore siang ini, pagi ini, mau kelompok mau Natal Ibu kalau ada dibawa saja anaknya. Kalau ulangan nanti besok kalau Ibu tidak ada kegiatan. Tapi ibunya, orang tuanya mengaku tidak ada Ibu. Saya cuma pasrah antar anakku. Jadi saya cuma berdiri pintu Ibu karena ulangan ini. Saya bilang iya Ibu konsentrasi. Padahal anaknya pintar, anaknya. Boleh kata anaknya pintar. Sudah tahu semua huruf, sudah tahu baeja sampai 4-6 huruf dia sudah tahu. Malah kalau kita diskusi, tanya jawab, bermain, sudah dia duluan. Tapi dia bilang, saya Ibu. Kata namanya, Ibu. Lari lagi. Kalau masuk, tidak usah jaga, jangan ada ibuku, tidak ada setan. Teman-teman mau pukul Sadrak? Tidak. Bermusuhan dengan Sadrak? Tidak. Itu Ibu dan Ibu. Sadrak mau berjanji, tidak mau dengan mama lagi. Tidak Ibu, iya Ibu, saya janji hari Senin Ibu sendiri tuh saya Ibu. Oh iya, boleh janji Sadrak, boleh. Janjian kita Sadrak, iya Ibu. Sampai saya dengan itu anak sebegini.
janji. Sadrak berjanji, iya. Bilang kan, saya berjanji. Dia bilang, saya berjanji. Tidak ditemani mama. Dia bilang, tidak ditemani oleh mama. Dia bilang, hari Senin, mulai dari hari Senin seterusnya. Dia pasang tangannya begini. Sudah. Jadi, tunggu hari Sabtu kejadian. Tunggu lagi hari Senin, begitu lagi Pak Yupi. So banyak trik-trik yang saya buat tidak bisa. Jadi hari Senin itu Sadrak janji kan? Bilang, iya ibu janji. Iya, mama so boleh pulang. Ibu so boleh pulang. Sadrak ada janji, ada dengan ibu janjinya. Sebentar ibu mau kasih hadiah, dia so mau pulang. Pulang mau ibu. Sadrak pulang ibu. Tumangi Pak Yupi, dia tidak mau dikasih tinggal. Meleleh mau air mata, dia mau dikasih tinggal. Saya terpaksa kasih mamanya badudu lagi. Nah itu. Iya, luar biasa. Iya. Jadi setelah saya dengar tadi berarti awal-awal ada 2 murid. 3. Oh ada 3 murid yang ditemani oleh orang tuanya. Tetapi dalam waktu 2 minggu ada 2 ini berhasil. Yang satu ini belum sampai sekarang. Itulah curhat Pak Yupi. Coba ibu pikirkan, itu yang 2 berhasil tadi ini, kira-kira ada trik yang sudah ibu lakukan sehingga bisa berhasil mereka ini? Ada. Nah, apa yang sepertinya tadi itu kalau yang satu jauh dari rumahnya, dia kasihan anaknya masuk lorong dia sendiri, berarti dia menunggu anaknya itu untuk mau jemput sama-sama pulang. Nah, trik yang saya lakukan, kalau saya bilang kalau ada teman kakaknya kelas 3 kalau bersamaan pulang, boleh dengan itu ibu. Nah, baru saya di dalam kelas saya bertanya, ayo siapa? Anak-anak, siapa yang dekat dengan rumahnya Yason? Nah, teman yang lain, saya ibu, tapi di muka lorong. Yang satu bilang, saya ibu, tapi masih jauh rumahnya ini Yason. Nah, jadi sebentar kalau pulang sama-sama Yason, boleh Yason? Dia bilang, iya ibu boleh. Jadi mama boleh pulang? Boleh ibu, saya tidak ibu. Biar tuh mama aku usah pulang sendiri. Nah, sudah berhasil itu. Nah, yang kedua, saya bujuk ini anak, tidak boleh naik kita sekolah. Kalau menjaga mama, pulang-pulang di TK bisa setahu bisa setahu. Kalau di TK masih bisa bilang sama teman-temannya. Kalau masih di TK, diantar mama tidak. Yang lain mah bilang tidak. Ada yang 2 masih. Sekarang di TK atau di SD kita sekarang? Di SD ibu. Kan di SD sudah besar atau masih kecil? Bilang, sudah besar ibu. So boleh masih diantar oleh orang tua? Oh tidak ibu. Nah, 2 kali itu saya bujuk lagi, so boleh mengantar dengan mama. Ada kok ibu. Kalau ada orang pukul bilang sama ibu. Kalau ada kakak yang pukul bilang sama ibu. Kalau ada yang ejek bilang sama ibu. Teman-teman, ada yang ejekin Yason? Tidak ibu. Berteman dengan Yason, berteman ibu. Berhasil itu. Yang satu ini Pak Yupi yang saya ini. Berarti kalau dari 3-2 yang berhasil, berarti itu sudah luar biasa. Sudah sukses itu. Ya, boleh, walaupun belum 100%, ada 3 kali, tapi itu sudah luar biasa itu. Jadi triknya ibu itu sudah mantap. Tetapi memang setiap anak itu berbeda karakter. Berbeda. Ada yang mudah untuk kita kita punya rencana ini, kita mau buat supaya dia berubah. Ada yang berhasil dan ada juga yang berbeda karena berbeda-beda karakter. Betul ibu. Nah, yang saya mau cari tahu ini ibu lebih jauh, selama ini khusus yang itu anak yang belum sampai sekarang ini masih dijaga oleh ibunya, kira-kira menurut ibu ada ada salah satu cara yang ibu sudah lakukan dan sepertinya cara ini sepertinya bisa untuk dilanjutkan dan akan berhasil ujung-ujungnya. Memang untuk membuat perubahan itu ada tahapnya kan ibu? Coba barangkali bisa ibu ceritakan sudah ada yang di pikirannya ibu ini yang sudah pernah ibu lakukan dan mungkin lagi ibu bisa jelaskan, bandingkan lagi dengan trik-trik yang ibu lakukan di tahun-tahun sebelumnya, anak yang berbeda, mungkin ada kasus yang sama. Coba saya suka dengar itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada sih, seperti tadi 1, 2, 3 orang tua. Tetapi kalau sudah mau 1 bulan
sekolah, kalau tahun ajaran baru kan tidak, ini mesti ada orang tua itu ikut anaknya 1, 2, 3. Kalau tahun-tahun kemarin ada sih, cuman kalau sudah 1 bulan begitu sudah tidak ada. Dengan adanya kita beri motivasi, berteman, kita bermain, saya rangkul, saya bermain, saya biasa 10, jabat tangan, pokoknya saya anggap anak saya ini, tapi itu berhasil. Palingan 1 bulan paling lambat sudah tidak ada. Tapi tahun ini itu ada 3, 2 berhasil, 1 sampai sekarang belum berhasil. Ini sudah selesai semester 1. Nah, biasa kalau proses belajar mengajar itu saya sudah kasih dia, yang penting saya punya KBM berhasil dengan dia, kan? Alhamdulillah berhasil sekarang kan orangnya, walaupun diantar dia sudah pintar berhitung, pintar huruf sudah, bahkan mengeja, bahkan membaca 4-6 huruf dia sudah tahu yang dijaga-jaga tadi ini. Cuman sudah habis ulangan ini, saya sudah bawa proses nilai. Trik-trik saya itu karena sudah ada beberapa itu langkah-langkah yang saya sudah lakukan tapi belum mampan bagi anak ini. Saya lagi konsultasi dengan mamanya, saya komunikasi dengan mamanya, ini anak, ibu sini dulu ibu, kita bicara. Kenapa ibu kenapa ibu anak bisa seperti ini? Dia bilang, iya ibu, kasihan saya ibu. Padahal ibu dia bilang di rumah, ibu guruku sayang. Tapi ibu kenapa dia mau kasih tinggal ibunya, dia kasih untuk ibu. Orang tuanya bilang, ibu pernah dia trauma di TK, bertanya dengan teman-temannya, nah tumani mau guru di kelas, tiada guru di kelas, dia so trauma dengan itu, cuma nangis karena tiada yang jaga. Dia bilang mamanya trauma dari TK, sehingga dari situ saya sudah maklumi, sehingga seterusnya saya bujuk dia. Oh, ini anak tidak boleh dikasari, terus tidak boleh dibentak, tidak boleh suara kasar, karena ada traumanya dari TK. Jadi selama ini lagi setelah saya tahu dari orang tua, jadi itu anak saya rangkul. Saya tidak pernah bentak, saya sayang dia, bahasa dengan saya dan dia halus, saya bujuk-bujuk, sehingga dia katakan saya itu bagus. Tapi itulah dengan cara apapun belum berhasil sampai sekarang. Mudah-mudahan di semester 2 diusahakan, sehingga saya minta Pak Yuki berkomunikasi dengan saya sehingga kita punya jalan yang terbaik untuk anak ini ke depan untuk semester 2 dan Iya. Jadi saya simpulkan, semakin terbuka ini berarti ini anak ini pernah trauma waktu dia TK. Waktu itu dia mungkin menangis, tidak ada orang tuanya. Berarti saya berdasarkan kebutuhan dasar ini anak, dia berarti memang kebutuhannya adalah kasih sayang. Kasih sayangnya harus lebih. Dan saya mendengar dari ibu punya cerita, wah sudah luar biasa. So, segala macam trik dan kasih sayang saya lihat dari ibu sudah luar biasa. Bahkan pengakuannya dia tinggal disayang. Cuma seperti yang saya katakan tadi, ibu memang semua proses ya. Proses. Dan saya sudah apresiasi kepada Ibu Ratna. Luar biasa Ibu Ratna sudah buat. Mungkin Ibu Ratna Ibu Ratna harapkan tadi di semester 2 dia sudah akan semoga dia berubah, tetapi step by step ya Ibu Ratna, bertahap kan setiap anak itu berbeda. Kira-kira Ibu Ratna apa yang Ibu rencanakan untuk nanti di semester 2 dari masalahnya ini anak tadi, untuk Ibu lakukan, walaupun tidak harus Ibu Ratna harapkan harus langsung tidak, tetapi pasti ada rencana-rencananya Ibu yang tadi sudah bagus Ibu. Mungkin ada lagi pemikiran Ibu yang lebih, ini lagi coba saya buat.
untuk di semester 2? Kira-kira ada itu Ibu? Untuk kedepannya untuk semester 2 saya mau coba lagi trik ini. Tapi mesti saya dengan orang tuanya kerjasama. Ya. Saya dengan orang tuanya kerjasama, saya akan panggil, mesti kita kerjasama. Karena ini anak semangat sekolah itu ada, bergairah sekolah itu ada, semangat pagi itu dia mau ke sekolah. Jadi saya rencana kerjasama dengan orang tuanya. Bagaimana kalau ini anak nanti dengan orang tuanya di rumah, mengatakan nanti saya berikan trik-trik sama orang tuanya. Kalau pagi cuekin saja di rumah untuk ke sekolah, biarkan dia masih pakai baju sekolah kayak baju sekolah biasa, siap mau sekolah. Dengan harapan orang tuanya bilang sama ini anak, boleh ke sekolah Sadra, nanti mama antar. Setelah diantar mama pulang, tidak boleh lagi dijaga. Nanti Sadra dengan ibu guru di sekolah, karena bilang ibu guru baik, ibu guru senang dengan Sadra. Kenapa dah nanti mama mau jaga? Nah kalau mau dijaga Sadra, mama tidak mau antar. Tidak usah Sadrak di sekolah, tidak usah Sadrak di sekolah kalau mama antar. Mama so malu, tinggal mama yang di kelas. Teman-temanmu tidak ada mamanya Sadrak. Jadi Sadrak kalau mau pergi sekolah boleh mama antar, tapi setelah di sekolah mama pulang. Kalau mau pulang saya antar Sadrak, terus Sadrak juga mau dijaga. Ibu guru mau suruh Sadrak pulang dengan mama. Sadrak belajar jo dengan mama, berhitung jo dengan mama, karena mama mau kerja juga di rumah. Itu trik-trik untuk kedepannya, untuk di semester 2. Jadi saya dengan orang tua harus kompak. Bagus Ibu. Saya dengar ini triknya Ibu bagus, mantap, luar biasa. Saya katakan bahwa memang perlu kerjasama dengan orang tua. Cuma kira-kira yang Ibu sampaikan tadi salah satu solusi. Pasti kita punya cadangan. Betul ya Bu ya? Pasti harus ada cadangan. Mungkin di satu yang tadi triknya Ibu luar biasa Ibu mau kerjasama berhasil. Kira-kira ada lagi Ibu rencanakan dari yang satu tadi sudah luar biasa. Cuma harus ada cadangan. Kira-kira kalau begini lagi, ini lagi mungkin yang saya bisa lakukan. Ada kira-kira Ibu? Kalau cadangan sementara saya trik-trik yang lalu yang sudah lakukan, barangkali tetap saya lakukan. Mengambil kembali itu anak dengan tujuan saya supaya ini anak tidak dijaga lagi. Seperti membujuk sehingga saya nanti memperlancar membaca, mungkin tinggal saya dengan dia, saya tahan dulu walaupun 3 menit saja, biar orang tuanya menunggu, saya bujuk dia, saya membaca sama-sama, saya rangkul dia bahwa begini, kalau tidak dijaga hasilnya bagus, orang tua sudah kerja, sudah banyak. Jadi ada beberapa trik yang lalu saya lakukan, akan saya ulangi kembali, dan saya ambil bagaimana caranya ini anak bisa dengan saya belajar sepanjang pelajaran berlangsung tanpa orang tua. Betul itu. Iya, sebuah angka jempol Ibu. Berarti intinya adalah kita kombinasi. Kombinasi. Cara yang lalu bukan berarti tidak berhasil, tapi semua butuh proses. Kenapa saya bilang tidak berhasil juga itu, bukan berarti tidak berhasil, karena 2 Ibu sudah pun berhasil, sudah termasuk berhasil Ibu. Tinggal yang satu ini butuh proses. Jadi mungkin Ibu tetap cara-cara yang dulu tidak dilaksanakan, sambil melakukan lagi yang tadi satu, yang Ibu berbicara lebih jauh dengan orang tua kan? Orang tua, kemudian orang tua dari rumah juga sudah ada komitmen yang mau bilang sama anak supaya anak bisa mandiri. Ketika di sekolah juga diingatkan lagi. Mungkin dengan itu, tapi sudah luar biasa cara Ibu. Semoga dengan kasih sayang, karena anak ini berarti dia butuh kasih sayang lebih. Karena trauma tadi Ibu Oke, luar biasa Ibu. Ternyata Ibu bisa menyelesaikan dengan kita diskusi Ibu, kita tukar pendapat, Ibu menyampaikan ini, ternyata Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Bagus Ibu. Yang terakhir lagi Ibu,
dari rencananya Ibu tadi, kira-kira apa komitmen yang Ibu akan lakukan atau tanggung jawab apa yang Ibu akan lakukan dari rencananya Ibu tadi yang bisa Ibu tunjukkan baik kepada khususnya kepada orang tua, kepada orang tua maupun kepada kami guru-guru. Kalau Ibu berhasil, aduh kami akan banyak belajar sama Ibu karena luar biasa. Kira-kira apa komitmennya Ibu, apa tanggung jawabnya Ibu yang akan Ibu tunjukkan kepada anak itu, kepada orang tuanya, kepada kepala sekolah dan kami guru-guru, karena ini luar biasa Ibu. Ya, ini masalah satu ini memang rumit. Ya betul. Itu proses hari demi hari. Ya sampai sekarang sudah selesai semester. Ya komitmen saya, tanggung jawab saya kepada orang tuanya itu bahwa apa walaupun butuh proses tetapi bisa saya lakukan untuk anak tersebut berjalan dengan baik proses belajar mengajar tanpa dijaga oleh orang tua. Dengan beberapa langkah-langkah yang saya lakukan, itu saya bisa tunjukkan kepada orang tua murid tersebut supaya kedepannya mudah-mudahan berhasil. Inilah pekerjaan seorang guru yang harus kita bina sebaik mungkin dan mandiri tanpa dijaga oleh orang tua. Dan kepada anak ini supaya komitmen saya ini anak senang dengan saya. Iya, dia senang dengan saya, berarti selalu di rumah selalu mengingat saya. Karena dia bilang kalau belajar dengan mama di rumah cuma dia bilang mama tidak sama dengan guruku, mama tidak sama dengan guruku, besok cuma mama saya dengan guru. Mamanya bilang lagi asal mama tidak jaga aja dulu mama saya dengan guruku. Jadi saya berusaha itu anak dia senangi saya. Dan saya dia berikan jempol dengan saya, dia selalu bilang guruku sayang, dan saya juga seperti itu. Saya menyayangi seperti anak saya sendiri, dan bukan cuma dia yang bermasalah, semua anak di kelas kita tunjukkan kepada teman-temannya dan kepada sekolah, kepala sekolah maupun teman-teman. Itulah saya tunjukkan kepada sekolah bahwa selama ini masalah satu ini sudah beberapa trik-trik yang saya lakukan bahwa ke depan semester 2 mudah-mudahan berhasil. Amin. Bisa berhasil. Iya, luar biasa. Jadi yang utamanya itu anak itu senang dia senang dengan saya, dia senang dengan saya, dia sayang. Betul Ibu. Jadi Ibu sudah menyampaikan komitmennya Ibu, tanggung jawabnya Ibu luar biasa berat, tapi pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Kira-kira Ibu dari rencananya Ibu tadi, dari komitmen Ibu tadi, kira-kira ada yang akan membantu Ibu dalam hal ini? Kalau yang berlalu belum ada, tapi satu bulan terakhir ini saya komitmen saya diskusi dengan guru agama, dengan guru agama, dengan guru penjas. Apakah tingkah dia ini sama dia lakukan dengan saya? Nah, ternyata sama. Nah, mereka juga apa yang saya sudah lakukan, guru agama dan penjas itu juga mereka lakukan. Nah, prosesnya sama. Nah, terus itulah sekarang. Kalau lalu kita agama dan penjas ini saling berdiskusi, saling membantu bagaimana cara. Jangan cuma saya barangkali kan. Nah, ternyata saya tanya penjas dengan agama begitu juga. Kita saling berdiskusi. Tapi ternyata begini juga, tetap semester 1 kita biarkan dulu. Yang penting anak ini masih kemauan sekolah semangat, belajar dia semangat. Yang penting ada jaga, jadi untuk kebutuhan itu kita biarkan. Nah, sekarang sudah semester 2 yang ingin sekali saya bantu dengan adanya Pak Yupi. Saya ingin dibantu supaya barangkali di luar dari trik atau mendukung trik-trik saya tadi kerjasama dengan orang tua, supaya ini anak untuk semester 2 bisa berhasil. Ada lagi kira-kira yang bisa membantu?
Pernah juga saya sudah cerita sama kepala sekolah. Oh gitu ya, kepala sekolah. Iya, saya cuma kepala sekolah, saya cuma cerita. Dia bilang, oh bagaimana sudah trik-triknya ibu, lakukanlah apa yang terbaik untuk anak itu. Saya bilang iya, karena belum ada kesempatan, mungkin semester 2 ibu kepala sekolah akan turun di kelas ya. Karena kepala sekolah sudah pesan dengan saya, lakukan yang terbaik bagi anak itu, dan apakah anak itu senang dalam kelas, senang banget, bahkan ibunya bilang senang dengan gurunya, syukur sudah senang. Begitu juga bahkan di apel, dengan guru-guru apel pagi sudah disampaikan, dengan guru jaga sudah disampaikan. Sampai masih diantar, dia mengaku sendiri, Pak Ipi, saya kenapa diantar, cuma geling kepala. Kalau ditanya masih batete, temannya berteriak, kalau dia bilang lagi tidak. Juga bentangnya itu anak itu juga bagus, tidak ini, dia jujur sebenarnya, jujur. Cuma satu itu masih mau dijaga. Itu Pak Ipi. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Ibu Ratna mau libatkan saya, terima kasih. Nanti kita sama-sama sharing lagi berikutnya. Tapi yang intinya diskusi kita hari ini, Ibu sendiri yang menemukan solusi, trik-trik yang akan Ibu lakukan ke depannya itu luar biasa. Dan Ibu membutuhkan juga orang lain untuk membantu dalam hal ini. Memang hal ini dia sepele tapi prosesnya lama, ya, prosesnya lama. Dan saya rasa diskusi kita hari ini, Ibu Ratna, saya luar biasa, pelajaran juga buat saya. Dan ketika nanti Ibu Ratna akan berhasil melakukannya ini, kami akan mencontoh kepada Ibu. Kami akan mencontoh bahwa memang hal ini tidak mudah, tetapi jika Ibu berhasil, wah luar biasa. Jadi pelajaran buat kami, apalagi kami yang masih muda ini, dan jadi motivasi buat kami bahwa memang kita di sekolah itu bukan cuma mentransfer ilmu, tetapi yang lebih beratnya adalah bagaimana kita ini menuntun anak didik kita supaya dia bahagia. Itu yang utamanya, senang. Itu intinya. Terima kasih Bu Ratna atas waktu yang diberikan dan luar biasa diskusi hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, oke.